Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, nama saya Syarif Alwi. Nama saya Dimas Kurniawan. Saya Muarif Alfarista. Saya Muhammad Zidan Mutalimin. Saya Najiatul Wilda. Saya Kinanti Eka Putri. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Tracing Bitmap. Bitmap menjadi vektor untuk membuat logo. Tapi karena keterbatasan ruang komunikasi dengan teman-teman dan juga kepada Ibu Ratna, izinkan kami untuk menjelaskan per subbab menggunakan media Zoom. Sebelum masuk ke inti pembahasan, ada baiknya kalau kita tahu apa itu vektor. Vektor adalah sebuah gambar digital yang dibuat menggunakan serangkaian garis, kurva, dan bentuk matematika yang didefinisikan secara geometris. Untuk mengubah gambar atau foto menjadi sebuah vektor, ada beberapa proses yang terjadi. Proses yang pertama yaitu deteksi tepi. Nah, untuk mendeteksi tepi suatu objek dalam gambar, kita dapat memanfaatkan konsep diferensiasi. Gimana caranya? Semisal kita mempunyai foto yang menampilkan garis putih dengan background berwarna hitam. Kalau kita zoom foto ini sampai kelihatan per pikselnya, pasti kita akan menemukan piksel berwarna putih dan hitam yang berdampingan seperti piksel nomor 4 dan piksel nomor 5. Disinilah proses deteksi tepi terjadi. Lalu setiap pikselnya di gambar ini memiliki nilai intensitas warna yang menunjukkan seberapa gelap atau terang piksel tersebut. Apa hubungannya? Untuk mengetahui suatu piksel merupakan bagian tepi dari suatu objek, pastinya ada perubahan intensitas warna yang signifikan seperti warna putih dan warna hitam. Kita sebagai manusia jika diberikan deretan piksel berwarna putih, 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 putih lalu hitam, pastinya kita dapat menyebutkan secara langsung bahwa piksel nomor 4 ini merupakan piksel bagian tepi. Akan tetapi komputer itu tidak bisa. Nah, komputer perlu membandingkan warnanya terlebih dahulu, warnanya atau intensitas warnanya terlebih dahulu, membandingkan intensitas warnanya terlebih dahulu, dan jika terdapat perubahan intensitas warna yang signifikan, maka piksel tersebut merupakan piksel bagian tepi. Nah, komputer menghitung perubahan intensitas warna tersebut menggunakan rumus gradien ini, di mana yang sebelah kiri, yang I per X ini merupakan perubahan intensitas dalam arah horizontal, dan yang sebelah kanan ini, I per Y merupakan perubahan intensitas dalam arah vertikal. Penerapannya bisa kita temui dalam operator Sobel. Operator Sobel merupakan operator diferensiasi diskret yang digunakan untuk menghitung pendekatan gradien dari fungsi intensitas gambar. Intinya sama seperti yang aku jelaskan tadi, tetapi operator Sobel menggunakan dua matriks konvolusi untuk mengetahui perubahan intensitas warnanya, masing-masing dari arah horizontal dan arah vertikal. Penggunaannya dalam kode itu hanya kita perlu mengalihkan gambar yang mau kita ubah dengan masing-masing matriks konvolusinya. Contoh, kita mempunyai gambar harimau di sini. Kita mau deteksi tepi harimau ini. Yang perlu kita lakukan adalah mengalihkan gambar ini dengan masing-masing matriks konvolusi seperti yang aku tadi bilang. Nah, matriks konvolusinya itu seperti ini teman-teman ya. Nggak perlu aku sebutin. Setelah kita mengalihkan gambar ini, kita perlu menampilkan hasilnya yang bisa kita lihat memiliki sedikit perbedaan di sini. Lalu untuk mendapatkan hasil akhir dengan tepi-tepi yang terlihat jelas, kita perlu menggabungkan kedua hasil yang tadi, menggunakan rumus G sama dengan akar GX kuadrat plus GY kuadrat. Lalu kita akan mendapatkan hasil dengan tepi yang terlihat jelas seperti ini. Nah, operator Sobel menggunakan konsep ini
untuk mendeteksi tepi objek dalam gambar. Nah, tepi-tepi ini kemudian menjadi dasar yang akan kita gunakan nantinya untuk membuat kurva vektor yang lebih halus di langkah berikutnya, teman-teman. Selanjutnya masuk ke penyederhanaan dan pembuatan kurva. Interpolasi kurva Bezier digunakan untuk menghubungkan titik-titik tepi menjadi garis halus. Kurva ini memungkinkan pembuatan garis halus dan dapat dikontrol dengan menggunakan titik-titik kontrol. Untuk membentuk kurva yang lebih kompleks dengan memperhatikan detail atau lekukannya, serta kita akan memiliki kontrol yang lebih besar atas bentuk kurva. Maka di sini menggunakan kurva Bezier kubik. Nah, sebelum itu, biar saya awalkan dengan jenis-jenis kurva Beziernya. Yang tingkat pertama itu ada linear Bezier curve. Linear Bezier curve sendiri itu memiliki dua titik kontrol, yaitu P0 dan P1. Tingkat kedua itu ada quadratic Bezier curve. Quadratic Bezier curve sendiri ini memiliki tiga titik kontrol, yaitu P0, P1, dan P2. Yang selanjutnya ada tingkat ketiga, yaitu cubic Bezier curve atau yang sedang digunakan saat ini. Ini tuh menggunakan memiliki 4 titik kontrol, yaitu P0, P1, P2, dan P3. Untuk persamaan cubic Bezier curve selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya persamaannya itu bisa dilihat sebagai berikut, dengan P0 itu sebagai titik awal dan P1 sama P2 adalah titik kontrol yang mengarahkan kurva, dan terakhir P3 adalah titik akhir. Bisa dilihat ilustrasi gambar berikut. Titik P0 adalah titik awal yang dimana ini 0,0 dan titik akhirnya berada di sini, dan titik P1 dan P2 adalah titik kontrol yang mengarahkan kurva. Jadi garis kurva Bezier itu mengikuti kontrol titik P1 dan P2, sehingga garis kurva itu tidak menyentuh secara langsung, tapi cuma mengontrol kurva tersebut. Selanjutnya ada ini. Kita saja di software yang bernama CorelDRAW ya. Jadi di CorelDRAW ini kita tinggal masukkan sebuah gambar. Gambarnya bebas. Contoh awalnya dia ada gambar harimau, dan sekarang kita masukkan foto syarukan ya. Objeknya syarukan berarti. Dari ketika kita masukkan ke CorelDRAW, kita ini akan menggunakan salah satu fitur, yaitu fitur trace bitmap yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita menggunakan fitur bitmap yang berisinya outline trace dan untuk pembuatan logo. Nah, untuk penjelasannya itu dengan menggunakan fitur tracing pada bitmap tersebut, kita mulai mengonversi gambar menjadi vektor. Di sini trace bitmap akan membaca garis besar dari gambar asli dan secara otomatis menghasilkan kurva berdasarkan algoritma Bezier. Setelah kurva terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengelola area warna di dalam kurva. Nah, kelebihan dari metode ini adalah metode ini bisa memberikan hasil yang lebih halus dan presisi dibandingkan dengan teknik manual. Operator ini memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kurva menggunakan titik kontrol untuk memastikan bahwa bentuk sesuai dengan keinginan. Nah, selanjutnya ada pendekatan area warna. Pendekatan area warna ini digunakan untuk menghitung luas area yang terbentuk oleh kurva tertutup dalam bidang 2 dimensi. Proses ini sering digunakan dalam grafik komputer, terutama untuk memproses gambar vektor atau menentukan pola warna di area tertutup. Kurva tertutup itu apa sih, teman-teman? Jadi ini tuh dinamakan open area. Kenapa? Karena ini tidak balik ke titik semula. Misalnya ini di sini ada lingkaran, ini titik pertama berada di sini. Kemudian lanjut sampai kembali lagi ke titik pertama. Itu namanya area tertutup, kurva tertutup. Setelah kurva ditentukan, area di dalamnya itu juga perlu dihitung, teman-teman. Terutama jika gambar memiliki pola atau warna serupa yang perlu diubah menjadi blok warna vektor. Nah, ada kosakata baru nih, blok warna vektor. Apa sih itu? Jadi blok warna vektor adalah representasi area yang diisi warna dalam grafik berbasis vektor.
bukan berbasis pixel. Nah, grafik vektor menggunakan baris, bentuk, dan koordinat matematis untuk membuat gambar sehingga setiap area tertutup dapat diberi warna atau pola tertentu secara presisi. Nah, jika kurva bentuk tertutup luas itu dapat dihitung melalui integrasi numerik. Nah, aplikasi kalkulusnya ini ada di rumus ini teman-teman. Soles formula ya. Misalnya nih, aku punya misalnya nih, aku punya koordinat 1,1, 5,1, 5,5, dan 1,5. Penjumlahan pertama yang ini kan sudah diketahui, penjumlahan kedua yang ini juga sudah diketahui. Kemudian setelah kita hitung, hasilnya adalah 16. Ada segmentasi warna. Jadi segmentasi warna adalah proses memisahkan atau mengelompokkan bagian-bagian dalam sebuah gambar berdasarkan warna tertentu. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah untuk mendeteksi, mengidentifikasi, atau memproses area tertentu yang memiliki karakteristik warna yang sama. Kemudian di mana hasilnya nanti adalah gambar asli berubah menjadi peta warna yang lebih sederhana, di mana setiap warna utama ditandai sebagai satu area. Nah, ada beberapa metode. Yang pertama itu ada clustering. Nah, ada beberapa metode nih. Ada clustering ini mengelompokkan pixel menjadi beberapa klaster warna berdasarkan jarak warna, sedangkan reshading ini membagi pixel berdasarkan intensitas atau nilai warna tertentu. Nah, kita lanjut di bagian pendekatan area warna, tapi bagian diterjemahkan ke vektor. Kita coba deh tarik lagi ke awal tadi. Apa sih vektor? Jadi vektor itu kan grafis yang menggunakan bentuk geometris seperti garis dan kurva untuk membentuk suatu grafis di mana setiap elemen-elemennya itu walau diubah-ubah tidak akan mengurangi kualitas resolusinya. Nah, di sini aku bakal menyebutkan dan menjelaskan sedikit tentang keunggulan vektor. Di sini aku menjelaskan 3, yaitu bisa diskalakan, yang kedua ukuran filenya kecil, yang ketiga mudah diedit. Yang pertama, bisa diskalakan. Ini menyinggung yang pertama aku jelaskan tadi. Jadi maksudnya bisa diskalakan itu bisa dibesar kecilkan. Coba kita menempatkan diri sebagai ilustrator atau pembuat logo. Jadi setiap ilustrator atau pembuat logo dalam konteks vektor itu pasti membutuhkan edit detail-detail dari logo mereka, dari ilustrasi mereka. Nah, keunggulan vektor ini itu bisa dibesarkan, bisa dikecilkan pol-polan tanpa mengurangi resolusinya sama sekali, jadi nggak pecah gitu. Nah, yang kedua itu ukuran file kecil. Nah, kenapa ukuran filenya kecil? Karena vektor itu hanya menyimpan bentuk dan warna, bukan pixelnya. Yang ketiga itu mudah diedit. Jadi maksudnya mudah diedit di sini karena vektor itu tuh biasanya secara terpisah. Misalnya, kita punya satu tembok dengan 2 sisi. Gimana ya? Gini, nah seperti tangan ini. Kan ini ada 2 warna ya, yang satunya cerah banget, yang satunya gelap banget. Nah, di vektor kita tuh bisa nge-tracing ini satu-satu. Jadi kita bentuk yang warna sebelah sini dengan warna cerah, dengan bentuk sendiri sesuai ini. Terus yang sisi satunya kita bisa ubah sendiri dengan bentuk dan warna yang lebih gelap. Jadi semuanya itu bisa kayak disendiri-sendirikan perbagiannya. Jadi kalau mau edit satu bagian itu bisa lebih gampang. Nah, setelah kita melalui pendekatan matematis tadi yang disampaikan oleh Gia, akhirnya kita mendapatkan gambar geometrisnya. Jadi, nah, area warna itu kan sebelumnya pixel. Terus akhirnya kita dapet nih, jadi berupa ini tuh sebenarnya kayak gabungan dari poligon dan garis-garis halus lainnya. Kemudian kita masuk
ke bagian segmentasi. Jadi maksudnya segmentasi itu adalah pengelompokan area warna, pemisahan area warna sesuai dengan kelompok warnanya masing-masing. Jadi ini kan kayak di bagian sini terlihat kalau warna kuningnya itu jadi satu. Bukan jadi satu gara-gara gambarnya emang jadi satu ya, tapi di sini memang sudah kayak teridentifikasi kalau itu warna kuning yang menjadi satu. Nah, setelah itu dari model gambar, dari gambar vektornya akan mengubah itu menjadi piksel-piksel yang lebih halus lagi. Kita lihat selanjutnya di sini. Nah, misal ini nih ada warna merah. Jadi di sini itu bakal dikelompokkan dan nanti itu diwakili dengan poligon yang warnanya merah. Jadi setiap warna bakal dikelompok-kelompokkan sesuai warnanya, kemudian dibuat menjadi dengan grafis bentuk geometris yang lebih sederhana yang tadi aku jelaskan dengan poligon atau kurva halus. Nah, di bagian pendekatan area warna ini sebenarnya kalau kita lihat-lihat itu hanya ada 3 bagian, yaitu pendekatan secara matematis, yang kedua segmentasi warna, dan yang ketiga adalah hasil akhir. Di mana pendekatan secara matematis itu artinya mengubah area warna menjadi bentuk geometris, yaitu yang ini bagian menjadi bentuk poligon sesuai warnanya tadi yang lebih sederhana dan halus. Nih. Jadi lebih sederhana dan halus. Yang kedua adalah segmentasi warna, yaitu memisahkan warna sesuai klasternya masing-masing. Jadi warna merah nanti akan disusun dengan poligon-poligon warna merah seperti itu. Dan yang ketiga adalah hasil akhir, yaitu berupa gambar vektor yang halus. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Slide berikutnya yaitu penghalusan kurva atau bisa disebut juga dengan smoothing. Apa itu penghalusan kurva? Yaitu proses untuk menghasilkan kurva yang lebih mulus dan kontinu dari sekumpulan titik data atau segmen garis yang mungkin tampak kaku atau tidak teratur. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan ketidakaturan atau sudut tajam dalam suatu kurva sambil tetap mempertahankan bentuk aslinya sebanyak mungkin. Nah, kita masuk ke contoh penghalusan kurva dalam CorelDRAW. Yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk memperhalus kurva dalam CorelDRAW yaitu dengan menghitung turunan. Menggunakan turunan pertama dan kedua untuk menganalisis apakah ada perubahan mendadak dalam arah atau kelengkungan kurva. Yang kedua, kita menyesuaikan titik kontrol. Dengan apa? Dengan menggunakan hasil analisis turunan. Kita dapat menyesuaikan posisi titik kontrol agar perubahan kelengkungan menjadi lebih halus. Ini biasanya dilakukan dengan memindahkan titik kontrol agar kurva lebih rata. Yang ketiga, smoothing dengan least squares approximation. Kita dapat menggunakan metode numerik untuk menyesuaikan titik kontrol secara otomatis sehingga kurva yang dihasilkan lebih halus dan lebih mendekati bentuk yang diinginkan. Di slide berikutnya, kita bisa lihat ada metode lain untuk memperhalus kurva tersebut atau memperhalus hasil daripada objek tersebut, yaitu dengan metode spline. Spline adalah kurva yang melalui titik-titik tertentu dan digunakan untuk membuat kurva halus yang melewati semua titik tersebut. Ada berbagai jenis spline yang dapat digunakan seperti cubic spline. Nah, dalam konteks kalkulus, spline menginterpolasi titik-titik kontrol dan meminimalkan perubahan mendadak dalam kelengkungan, sehingga menghasilkan kurva yang lebih mulus. Nah, inti dari apa yang saya sampaikan ini, penghalusan kurva di CorelDRAW yaitu proses membuat kurva lebih halus, menghilangkan ketidakteraturan yang disebabkan oleh terlalu banyak titik kontrol atau pergeseran tajam. Nah, apa peran kalkulus yaitu pelajaran kita terhadap proyek tersebut? Kalkulus di sini terlibat melalui penggunaan turunan untuk menganalisis perubahan arah dan kelengkungan, dan juga integral. Untuk apa? Untuk menghitung kesalahan dalam pendekatan kurva. Metode seperti least squares tadi, approximation itu, dan spline interpolation digunakan untuk menyesuaikan titik kontrol dan menghasilkan kurva yang
lebih halus. Dengan pendekatan ini, penghalusan kurva dalam CorelDRAW tidak hanya meningkatkan penampilan visual, tetapi juga memudahkan proses pengeditan vektor, menjadikannya lebih presisi dan alami. Dan selanjutnya dilanjut oleh Kinanti. Nah, di sini kita coba praktekkan dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW bagaimana cara mengubah foto bitmap ini menjadi vektor. Nah, di sini saya menggunakan foto Shah Rukh Khan, artis-artis India. Nah, di sini kan menggunakan foto bitmap ya, dimana kekurangannya itu kalau diskalakan tidak bisa. Jadi kalau kita zoom, terus itu akan pecah. Kebalikannya dengan vektor tadi, kalau vektor bisa diskalakan tanpa mengurangi resolusinya sama sekali. Nah, gimana sih caranya kita ubah ke gambar logo, gambar vektor? Nah, di sini saya akan menggunakan tracing secara otomatis dari CorelDRAW agar bisa tidak memakan waktu. Jadi di sini bisa kita klik bagian klik gambarnya dulu. Terus kita klik bitmap. Kita pilih outline trace. Kita pilih bagian logo atau detail logo. Oke, kita coba bandingkan dahulu. Jadi di sini secara otomatis itu CorelDRAW sudah melakukan 3 proses di awal ya, kayak deteksi tepi, terus penghalusan warna, pendekatan warnanya, dan pendekatan garis-garis halusnya. Nah, di sini kita bisa meningkatkan intensitasnya seperti kehalusannya, detailnya juga. Kita coba zoom gimana perbandingan dalam bentuk bitmap dan juga dalam bentuk vektor. Nah, sebenarnya ini sudah sangat jelas ya, dimana kita zoom banget itu sejauh ini sangat berbeda kan, pixelnya itu nggak kelihatan banget. Karena apa? Karena vektor menyimpan gambar dalam bentuk dan juga warna. Nah, di sini kita coba meningkatkan kehalusannya. Nah, ini bisa kan kita lihat kalau setiap peningkatan itu akan berubah-ubah bentuknya karena kayak memperbanyak garis-garis, memperbanyak bentuk geometrisnya yaitu poligon dan kurva. Bagaimana kalau kita coba tingkatkan detailnya? Ya, detail itu kalau untuk gambar seperti logo akan cukup membantu jika bitmapnya banyak bayangan. Namun akan lebih baik jika secukupnya saja. Seperti ini. Jika dirasa sudah cukup, kita bisa langsung klik bagian OK. Kemudian akan didapatkan dua gambar dengan perbedaan jenisnya, yaitu vektor dan juga bitmap. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan dimaafkan jika ada salah tutur kata karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan utusannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.